Konbanwa minasang watashi no namae wa Ariru Setiawan to shimasu. Ariru to ibarite imasu. Kotoshi wa 20歳です。インドネシアの東ジャワのナビ市に住んでいます。家族は3人います。母と兄と私です。私の趣味はサッカーをすることです。日本へ行く目的はメトプルストランで働いた経験があるので、日本で働きながら和食の作り方やお客様にいさびすなどを学びたいです。日本から帰ってから和食のレストランを開きたいです。一生懸命頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。皆さんは、夜にはこんばんは宿題をやりたいです。宿題は、第15から第20日まで文法を説明したいです。皆さんよろしくお願いします。じゃあ皆さん、kita mulai dari bab 15 ya minasan. Karena kita PR-nya itu menjelaskan bunpo yang biasa dipakai di kelas Mensetsu minasan. Jadi mari kita mulai dari bab 15 dulu ya minasan. Dalam pola kalimat bab 15 ini ada pola kalimat atau bunpo yang menggunakan rumus temoides. Itu depannya kata kerja dan dilanjut dengan temoides. Itu tandanya kita artinya kita meminta izin atau mengizinkan orang lain untuk melakukan suatu. Ini untuk contoh kita meminta izin ya minasan. Ini biasanya sebelumnya saya kasih contoh, ini biasanya pola kalimat ini muncul saat kita mensetsu. Jadi sebelum kita duduk itu kita akan meminta izin dulu ya minasan kepada satsu kita. Jadi contohnya begini, sumimasen satu sama, isu ni suate moi desu ka. Artinya sumimasen artinya minta maaf satu sama, permisi, bolehkah duduk di kursi? Itu artinya. Jadi temoides itu artinya apakah temoides ka itu artinya apakah boleh gitu ya. Kalau temoides saja berarti kita memberi izin. Cuma suatemoides itu berarti kita memberi izin. Kalau suatemoides ka apakah boleh duduk gitu ya. Nah, mari kita lanjut untuk pola kalimat kedua ini. Ada pola kalimat te wa ikimasen. Ini artinya larangan ya minasan, larangan untuk kita tidak melakukan sesuatu. Jadi contohnya begini, sensei ga oshite imasu kara nete wa ikemasen. Jadi artinya karena guru sedang mengajar, jangan tidur, dilarang tidur gitu ya minasan. Pola kalimat selanjutnya kita langsung ke ini masih di bab 15 ini ada pola kalimat teimas ya minasan. Pola kalimat teimas ini biasa kita pakai saat kita mensetsu. Kalau ditanya misal gini minasan, ima shikoto shite imasu ka. Jadi pola kalimatnya ini kata kerja dan dilanjut teimas minasan. Biasanya gini, ima shikoto shite imasu ka, anata wa shikoto shite imasu ka. Berarti artinya apakah sedang bekerja gitu minasan. Kalau kita lagi belajar bahasa Jepang ya kita jawabnya ima shikoto shite imasen demo nihongo benkyou shite imasu gitu ya minasan. Jadi teimas ini kita sedang melakukan sesuatu gitu ya minasan. Kita lanjut langsung ke bab 16 minasan. Bab 16 ini
ada pola kalimat te kara minasang. Jadi itu depannya ada kata kerja, terus bentuk te dan kara, lalu selanjutnya ada kalimat dua. Ini artinya gimana ya minasang? Kita sedang melakukan sesuatu, dan setelah kita melakukan sesuatu itu kita masih melakukan sesuatu yang lain gitu minasang. Contohnya begini, agar tidak pusing-pusing ya minasang. Contohnya begini. Gako kara, kaite kara, suguni abimas. Artinya setelah pulang dari sekolah segera mandi gitu ya minasang. Dan ya, kalau selanjutnya itu ada pola kalimat doyate, lalu kata kerja dan diakhiri k ya minasang. Itu untuk menanyakan cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu gitu ya minasang. Ini biasa juga dipakai saat di kelas mensetsu. Dalam contohnya begini minasang. Kalau kita ditanya soal tokwinari ryori itu kan biasanya pertanyaan begini, anata no tokwinari ryori wa nan deshou ka? Watashi no tokwinari ryori wa Indonesia no pacaru to yu ryori desu gitu minasang. Jadi setelah itu biasanya si Sacho ini bertanya, pacaru wa donata bemono desu ka? Doyate ini minasang. Ini pola kalimatnya yang ini, doyate sukurimasu ka? Itu artinya gimana cara membuatnya gitu minasang. Kalau untuk contoh yang lain ya doyate sukaimasu ka? Itu artinya berarti bagaimana cara menggunakan gitu minasang. Jadi tergantung kata kerjanya ya. Kalau doyate sukurimasu ka ya berarti bagaimana cara membuatnya gitu minasang. Selanjutnya kita langsung ke bab 17 minasang. Waktunya biar enggak kepanjangan ya minasang. Kita ambil yang penting untuk kelas mensetsu. Selanjutnya di bab 17 ada pola kalimat naide kudasai minasang. Jadi kata kerja bentuk nai, bentuk na, terus tambahin di kudasai ya minasang. Itu artinya tolong jangan, itu melarang secara sopan lah minasang. Contohnya begini, sensei ga oshiete imasu kara nete wa ikimasen. Masalah ya ini minasang. Saya ulangi sekali lagi ya contohnya. Sensei ga oshiete imasu kara nenai de kudasai. Itu artinya begini jadi minasang. Karena guru sedang mau menjelaskan, tolong jangan tidur gitu ya minasang. Kan kalau tadi ada tewa ikimasen ya minasang. Tewa ikimasen itu jangan tidur. Jadi agak ya bukan enggak sopan ya minasang. Itu masih di tengah-tengah ya. Kalau ini naide kudasai ini udah kategorinya juga udah sopan. Jadi tolong jangan tidur gitu ya minasang. Kalau tadi jangan tidur, ini tolong jangan tidur. Itu minasang. Ya, selanjutnya itu bawahnya ada pola kalimat na kereba narimaseng minasang. Ini aduh maaf minasang. HP-nya mau guling. Lanjutan ya minasang. Apa? Untuk selanjutnya ini pola kalimat na kereba narimaseng ya minasang. Ya di pola kalimat ini itu minasang, itu pola kalimat selanjutnya itu ada yang di bawahnya itu pola kalimat na kereba narimaseng minasang. Pola kalimat ini menjelaskan tentang kita mewajibkan sesuatu kepada seorang atau orang lain mewajibkan sesuatu kepada kita. Jadi contohnya begini minasang. Ini kata kerja bentuk naike terus tambahin kereba narimaseng ya minasang. Itu artinya harus. Contohnya begini. Karena Benkyo Shimasu itu sudah diharapkan dengan sensei kita,
maka kita pakai kotoba yang lain ya minasang, karena masih banyak kotoba lainnya ya minasang. Contohnya begini minasang, bentar. Hai, contohnya begini minasang. Jadi Nihon contoh ya minasang. Nihongo Tokuteki no Nigo no Tokuteki no Nigo toru tame ni Enu-san made Nihongo no level o Nihongo no level o Fuya sanai kireba narimasen gitu ya minasang. Jadi artinya untuk demi mengambil Tokuteki no Nigo, demi mengambil TG2 itu harus menambah level bahasa Jepang kita sampai N3 lah minimal ya minasang. Kita lanjut ke pola kalimat Nakutemoides minasang. Ini juga kadang-kadang kita juga pakai ini ya untuk di kelas Manjatsu. Kita kalau laporan itu ya kadang pakai ini. Kata kerja bentuk naike terus kutemoides ya minasang. Berarti ini kan kalau kata kerja bentuk naike itu kan berarti kan tidak ya minasang. Dan kalau disusun kutemoides itu kan kalau di pola kalimat sebelumnya berarti diperbolehkan. Jadi kalau digabung ya dibolehkan tidak melakukan sesuatu gitu ya. Jadi untuk memaklumi lah ya. Contohnya begini. Hokoku shina kutemoides gitu minasang. Jadi tidak melapor tidak apa-apa gitu minasang ya. Selanjutnya langsung ke pola kalimat bab 18. Kita ambil yang penting ya minasang. Minimal kan 5. Jadi kita ambil yang penting-penting saja ya minasang. Jadi lebih dari 5 tapi yang penting gitu minasang. Terus ada pola kalimat kotoga dekimas minasang. Kotoga dekimas ini depannya ada kata benda ataupun kata kerja bentuk jishoke atau ru, kata kerja bentuk ru ya minasang. Contohnya begini. Ini kata kerja jisho kotoga dekimas ini artinya menunjukkan kebiasaan kita ya minasang. Contohnya begini. Nihongo hanasu kotoga dekimas. Itu berarti artinya bisa berbahasa Jepang, bisa berbicara menggunakan bahasa Jepang. Itu yang minasang. Kita lanjut langsung ke bawahnya ada sumiwa nani koto desu. Pola kalimat ini menerangkan hobi ya minasang. Contohnya begini, watashi no shumi wa sakao suru koto desu. Itu biasanya kan dipakai saat jikosokami ya minasang. Jadi menurut saya ini juga penting untuk dihafalkan minasang. Lanjut langsung ya minasang, langsung ke ya kita ini masih di pola 18 ya minasang. Itu ada pola kalimat kata kerja bentuk kamus itu di belakangnya maeni terus mas dan pola kalimat kedua ya. Jadi contohnya begini, ini juga penting minasang di kelas Manjatsu restoran terutama ini. Saya sendiri biasanya menggunakan ini. Contohnya begini, Gakko iku maeni o bento o sukuteimasu. Sebelum berangkat ke sekolah biasanya
membuat bekal gitu ya minasan. Ya lanjut kita. Pola kalimat to imasta minasan ini juga ada ya, ini sering juga ditanyakan oleh sensei ataupun satsul kita. Pola kalimatnya begini, to imasta, nani to imasta gitu ya minasan. Ya, ini biasa dipakai saat ditanya orang tua kita apakah sudah mengizinkan untuk kita bekerja di Jepang gitu ya minasan. Jadi contohnya begini, kalau ada pertanyaan, Ryoshin wa anata no kazoku wa mou sansei shimashita ka? Gitu ya minasan. Terus kita kalau jawab kita mau sansei shimashita, itu pasti tanyain cici wa nanto imasu ka gitu. Berarti kita ditanya ayah kita bilang apa untuk mengizinkan kita pergi ke Jepang gitu ya minasan. Ya, lanjut kita bab 19 minasan. Takoto ga arimasu. Di bab 19 ini ada takoto ga arimasu, pola kalimat kata kerja takoto ga arimasu. Pola kalimat ini menerangkan tentang kepernaan kita melakukan sesuatu ya minasan. Contohnya gini minasan, kalau saya sendiri ada di Sikutronayo ya minasan, ini contohnya begini, takoto ga arimasu ya minasan. Mai no shikoto de restoran ga isogashi toki ni reichi no shikoto to sabisu no shikoto tetsudatta koto ga arimasu. Itu berarti artinya pernah membantu ya minasan. Saya sudah paham ya minasan ya. Terus ada kata sifat bertemu dengan kata kerja minasan. Ini juga sering banget keluar ini. Nah, ini harus wajib dihafalkan minasan. Kata sifat berakhiran i atau na itu kadang kita masih sering lupa ya minasan. Kita kayak juga belum pandai juga ya minasan, jadi masih ada lupanya. Ini kata sifat i itu berarti berubah ku narimas gitu ya minasan. Kalau kata sifat na berarti ni narimas. Contohnya kata sifat i dulu minasan. Tanoshiku narimas berarti perasaannya menjadi senang gitu ya minasan. Kokoro ga tanoshiku narimas gitu ya minasan. Berarti hati kita menjadi senang. Terus yang kedua itu ada kata sifat na. Kata sifat na itu contohnya begini minasan. Nah, ada shinsetsuna minasan. Shinsetsuna itu kalau dirubah menjadi ni narimas berarti shinsetsu ni narimas, berarti menjadi baik hati ya minasan. Langsung kita terakhir langsung ke bab 20 minasan. Sudah mau 20 menit ini videonya. Tahu apa ya minasan? Dari nyong deh batara utama ini ya minasan. Kita ke bab 20. Ini jarang dipakai ya minasan. Untuk bab 20 ini hanya perubahan bentuk larangan keras ataupun perintah kasar ya minasan. Ini jarang dipakai, apalagi untuk di resto itu juga jarang dipakai minasan. Ini biasanya bahasa ginba kalau perintah keras ini ya minasan. Contohnya untuk kata kerjanya itu untuk kelompok 1 itu kata kerjanya terakhir itu berubah menjadi bentuk e ya minasan. Kalau contohnya kairimas itu kairi gitu ya minasan. Terus untuk kelompok kedua tabemas menjadi tabero gitu ya minasan. Terus untuk kelompok 3 simas menjadi siro. Contohnya begini. Suguni tabero gitu ya minasan. Segera makan gitu ya minasan ya. Itu saja yang bisa saya jelaskan minasan. Atau terima kasih atas
perhatiannya ya minasan. Yoroshiku onegai shimasu. Itsudesu.